Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, bahwa Engkau mengungkapkan dirimu, menyatakan dirimu dengan berbagai macam cara, supaya kami manusia mampu mengerti dan memahami bagaimana cara dan kehendak-Mu untuk menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Lewat alam, lewat peristiwa, lewat pribadi, lewat mimpi, dan berbagai macam cara dan bentuknya. Terima kasih Tuhan, bantu kami supaya kami memiliki kepekaan dan ketajaman, sehingga kehendak-Mu dapat kami memahami dengan baik. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil pada tanggal 23 Oktober 2020 ini mengajak kita untuk peka dan tajam dengan tanda-tanda zaman. Dan ini merupakan sesuatu pesan yang sangat penting karena kita tahu begitu banyak cara Tuhan menyatakan, mengungkapkan dirinya supaya dikenali, diketahui, dirasakan dan dialami oleh manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita lihat beberapa hal dulu terlebih dahulu. Tuhan memiliki berbagai macam cara untuk mengungkapkan siapa dirinya, apa menjadi kehendaknya, dan bagaimana dia merencanakan itu, keselamatan itu bagi kita manusia. Ada banyak cara. Dia berbicara lewat alam semesta, lewat ciptaan, gunung, bukit, ya, yang menyatakan keagungan Tuhan. Dalam Mazmur kita banyak melihat, banyak merasakan betapa agungnya Tuhan dengan alam semesta. Juga dalam ciptaan yang lain, yaitu manusia terutama, terlebih, ya. Begitu luar biasa, begitu mengagumkannya Tuhan menciptakan manusia. Kalau kita lihat bagaimana manusia dilahirkan, itu sungguh luar biasa. Tuhan bicara kepada kita juga lewat ciptaannya, lewat alam semesta, juga lewat mimpi. Ya, kita lihat dalam Perjanjian Lama, ya, Yusuf diberi mimpi oleh Tuhan, Daniel. Ya. Tuhan juga bicara lewat orang-orang yang khusus spesial, yaitu siapa? Para nabi, untuk menyatakan kehendaknya kepada kita manusia. Ya. Tuhan menyatakan itu secara khusus kepada mereka, Musa, kepada orang-orang tertentu yang spesial dipilihnya untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, Tuhan bicara kepada kita dengan cara-cara yang sangat spesial. Misalnya orang-orang, tidak hanya orang kudus, tapi para mistikus-mistikus Jawa. Ronggo Warsito misalnya, pengarang-pengarang luar biasa dari tradisi kejawaan, ya. Tradisi Jawa sangat kaya dan sangat dalam, di mana para penulis, pengarang, ya, itu tinggal di hutan, hening di hutan, mendengarkan kehendak Tuhan, menyatakan rencana kehendaknya, bahkan menubuatkan tentang sesuatu masa tertentu, gitu kan. Dan itu semua adalah cara Tuhan menyatakan diri. Maka dalam kitab Ibrani katakan Tuhan berbicara kepada kita lewat para nabi. Nah, yang paling mendasar sekarang, Tuhan bicara kepada kita lewat siapa? Lewat Yesus, putranya sendiri, ya. Nah, itulah sebetulnya kalau mau disampaikan, kita harus mengerti Yesus itu adalah perwujudan pernyataan diri Allah yang sesungguhnya dia menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah bagi manusia. Ya. Dan itu kita lihat dalam seluruh hidup Yesus. Kalau kita tidak yakin, tidak percaya, tidak sungguh-sungguh merasakan bahwa Yesus itu adalah penampakan Allah yang nyata, yang konkret, supaya Yesus mengungkapkan apa yang sesungguhnya menjadi kehendak dan rencana Allah bagi manusia. Lalu bukan hanya itu, tapi dia melaksanakannya, ya, dengan mengajarkan, dengan menderita, dengan mati dan bangkit. Jadi dia sendiri, Allah sendiri memberikan putranya. Dan itu dinyatakan ketika Abraham mengorbankan Ishak. Ya, lalu kemudian ternyata Ishak tidak dikorbankan tetapi domba. Dan Tuhan mengatakan, aku sendiri yang akan memberikan itu.
Wah, ini suatu nubuat yang luar biasa tuh. Aku sendiri yang akan menyiapkan itu bagimu. Siapa? Putranya sendiri. Nah, jadi bagaimana cara kita mengenali kehendak Allah? Bagaimana kita menyatakan mengenali dan menerima, mengakui kehendak Allah? Ya lewat putranya Yesus. Ya, disitulah bukannya tanda yang Tuhan berikan, tetapi dalam diri Yesus itulah. Ya, nah dalam diri Yesus itu apa? Yang kita lihat, kita bergaul dengan kitab suci, kitab yang dia menyatakan tentang dirinya sendiri, gitu. Nah, itu yang jadi kecintaan kita akan kitab suci itu merupakan tanda simbol bahwa kita simbol tanda bahwa kita itu sungguh-sungguh dalam menghayati kehidupan kita dengan lebih baik. Itu pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kita bergaul, berdialog dengan Yesus pribadi supaya Yesus menyatakan itu kepada kita. Ya, tanda-tanda zaman itu harus diungkapkan bukan hanya lewat peristiwa, lewat kejadian, lewat alam semesta, ya. Ya benar, boleh, bagus, tetapi kita bergaul dengan Yesus yang menyatakan sesuatu kepada kita hingga sekarang ini, hingga detik ini, saat ini juga. Ya. Nah, pergaulan dengan Yesus itulah yang menjadi kunci bahwa kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mengenal Yesus itu? Bergaul dengan Yesus. Lewat apa? Lewat doa. Nah, tentu saja saya yakin bahwa kita semua sudah berdoa. Pasti saya yakin sudah berdoa. Nggak mungkin tidak berdoa. Anda yang mendengarkan ini berdoa. Nah, doa yang seperti apa? Gitu loh. Kita harus belajar mereview setiap kali doa kita itu seperti apa pakai yang kita dapatkan. Apakah saya sekedar meminta sesuatu kepada Tuhan? Atau saya lebih dalam, saya ingin mengerti apa yang menjadi kehendak Yesus dalam diriku, kehendak Allah dalam diriku. Itu beda. Ya. Kalau selama ini saya hanya minta kepada Tuhan apa yang saya inginkan, ya itu doa juga, tetapi belum merupakan sesuatu kemendalaman dalam doa kita. Ya. Demi kepentingan aku, tetapi bukan demi kepentingan Allah. Coba perhatikan itu. Ya. Kalau kita hanya minta dan minta dan minta dan minta, boleh, pasti Tuhan akan harus menyatakan itu kepada kita. Dapat, pasti kita mencari, mendapatkan, kita ingin mendapatkan sesuatu. Tapi apakah saya berjuang untuk mendapatkan sesuatu? Kegelisahan, kecemasan, luka-luka kita, problem hidup kita, keluarga kita, sakit kita dan seterusnya itu bisa menjadi dorongan kita untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ya. Ketika orang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, dia ingin mencari apa sih sesungguhnya. Nah, itu bisa mendorong dia untuk mencari wajah Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam diriku. Ya. Maka penderitaan, kesakitan, kesulitan itu bisa menjadi rahmat, dorongan kita untuk mencari wajah Tuhan, untuk mencari tanda-tanda zaman untuk hidupku. Nah, lalu terjadi nanti suatu pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah, disitulah kita ya menjadi mengenal kehendak Tuhan bagiku, dan bisa juga lewat peristiwa itu Tuhan mau menyatakan sesuatu kepada dunia. Lalu kita concern, peduli dengan situasi, keadaan di sekitar kita. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita lihat cara Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita, itu kehendak caranya Dia, bukan cara kita. Maka dengan berbagai macam cara, tetapi yang paling fundamental adalah lewat sabda Allah. Dan sabda Allah itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, maka kita sekarang harus bergaul dengan Yesus dengan lebih sungguh-sungguh. Tidak hanya mohon, tetapi juga bergaul dengannya lewat sabda. Lalu juga bergaul dengan dia lewat doa. Bergaul dengan dia lebih dalam lewat meditasi, lewat kontemplasi. Santa Teresa dari Avila mengajarkan kita apa yang disebut the prayer of recollection. Doa hening, doa diam, doa sunyi. Tetapi doa sunyi yang berdialog, yang hadir. Berdialog dengan Tuhan, dengan Yesus. Maka Teresa menggunakan doa imajinasi, membayangkan bahwa Yesus hadir, lalu bergaul dengan dia, lalu dia berdialog dengan dia, bertanya tentang kehidupan apapun yang dia alami, lalu mendengarkan suara Tuhan,
diam dalam suara Tuhan, maka dia mengatakan doa hening 1 jam sehari. Ya, doa 1 jam sehari, duduk diam 2 hening bersama dia. Nah, Tuhan nanti akan mendidik, mengajar, membimbing dan menuntun dia. Dalam the prayer of recollection itu, ya, ya, Tuhan mendidik dan mengajarkan Teresia tentang banyak hal. Maka dia tulis dalam buku-bukunya yang luar biasa, The Perfection, the Autobiography of His Life, ya, bagaimana dia mengalami Tuhan, ya. Lalu Interior Castle dan seterusnya, dan banyak sekali Tuhan mendidik dan mengajar kita. Maka menurut saya, apa yang harus kita lakukan supaya semakin kita mengenal Tuhan? Tadi saya kira doa, meditasi, ya, kemudian juga disiplin, self disiplin, yaitu puasa, mati raga. Ya. Semakin ingin dalam hidup kita, karena kita harus mengatur raga kita, mengatur keinginan kita, mengatur nafsu kita, yang seringkali tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Dia ingin segala sesuatu, apa saja yang dia inginkan. Maka harus belajar berpuasa, belajar mengatur emosi, belajar mengatur kekuatan nafsu-nafsu badannya kita. Itu harus kita atur. Ya. Maka ketika kita belajar mengatur itu, maka kita semakin mendengarkan kehendak Allah. Melihat tanda-tanda zaman seperti sekarang ini COVID-19. Apa yang Tuhan katakan lewat peristiwa ini? Apa yang Tuhan mau katakan, mau sampaikan ke peristiwa ini? Ada banyak orang menafsirkan ini tanda bahwa Tuhan akan datang lagi, ini tanda bahwa Tuhan marah, ini tanda bahwa Tuhan A, B, dan C, dan C. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya. Bahkan ada tanda sekarang ini orang humor tentang hoax paus yang mengakui menerima perkawinan sesama jenis, ya, gay atau lesbian diperbolehkan dan seterusnya. Itu apakah demikian sesungguhnya? Ya, belum tahu, ini hoax, bisa aja dipelintir. Sekarang ini apa? Betapa sulitnya untuk mendengarkan suara Tuhan karena orang sibuk dengan dirinya sendiri. Orang begitu susahnya kita. Bahkan orang memelintir dengan hoax, dengan penipuan, dengan kebohongan, dengan kejahatan-kejahatan media sosial itu. Sehingga yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Nah, disitulah kita sebetulnya, saudaraku, dipanggil secara pribadi. Bagi Anda yang bersedia dan berminat, bagi Anda yang sungguh-sungguh ingin lebih dalam hidupnya, silahkan. Jadi orang bisa saja terpancing dengan segala pengaruh-pengaruh itu, boleh. Tapi kalau kita ingin lebih dalam hidup kita, terpanggil lebih dalam akan mengenal kehendak Allah, mari kita duduk, kita diam, kita hening, meluangkan waktu, bangun jam 3 pagi, kita berdoa, kita berpuasa, kita bermati raga, kita berdoa untuk gereja, ya, supaya gereja dapat mengatasi berbagai macam godaan, berbagai macam serangan oleh kuasa-kuasa yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, ya, apa saja yang kita lihat. Nah, nanti sekali lagi saya hanya mengundang Anda, bagi Anda yang bersedia, bagi Anda yang tidak apa-apa. Ya. Mari saudaraku terkasih, kita mencoba mengerti tanda-tanda zaman dalam diri kita. Kita mencoba mengerti kehendak Tuhan dalam hidupku sendiri. Ya. Kenapa itu harus kita lakukan? Supaya kita hidup bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Kita belajar mendengarkan dari dalam batin kita yang terdalam, di mana Tuhan hadir sekali lagi. Jadi tadi dikatakan mengenal Yesus, juga artinya Roh Kudus yang dalam diri kita. Kita mendengarkan roh yang Tuhan berikan dalam diri kita itu. Dengan hening, dengan sunyi, dengan meditasi, dengan berdoa, kita mendengarkan suara Tuhan di dalam batin kita yang terdalam. Dan itulah kuncinya. Sehingga kita mendengarkan, dan itu tidak mudah, dan itu tidak gampang. Suara Tuhan adalah suara yang lembut sekali, tapi sangat powerful. Anda mau? Anda bersedia? Anda mau lebih dalam hubungan dengan Tuhan? Monggo. Bila tidak juga tidak apa-apa. Itu tergantung Anda masing-masing. Dan itu akan membantu kita menjawab berbagai macam misteri-misteri kehidupan yang mungkin tidak kita fahami dan tidak kita mengerti. Dan kita juga tidak akan dimengerti oleh orang lain. Kita lihat banyak nabi, banyak
orang-orang yang apa namanya yang masuk dalam dunia yang seperti ini tidak dimengerti oleh orang lain dan benar. Maka mari saudaraku terkasih, semoga kita digerakkan untuk semakin mengenal kehendak Tuhan lewat peristiwa-peristiwa, lewat kejadian di sekitar kita, lewat batin kita yang mendalam, lewat doa-doa kita. Dan Tuhan akan memakai Anda semua secara pribadi untuk suatu misi-misi tertentu yang harus kita dengarkan. Nah, kalau kita sudah tahu misi Allah dalam hidup kita, ada klik di sana. Dan itu akan menjadi Anda dipanggil untuk suatu karya yang luar biasa. Tuhan memberkati Anda, menguatkan Anda dan meneguhkan Anda untuk terus mencari wajah Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.